Bob Mulet 7 pemain warisan Eropa Selatan katanya. Tak ada batang hidung pun. Kalau kita asli ya dek, bukan rumor dan asal klaim. Sembang Eropa Selatan yang datang Asia Selatan. Hola, salam fans Garuda. Kali ini kita akan bahas secara singkat dua topik sekaligus, di mana keduanya membuat tetangga sebelah kepanasan tiap ngelihatnya. Yang pertama tentang resminya 3 pemain naturalisasi kita, yaitu Ole Romani, penyerang 24 tahun dari klub Oxford United yang bermain di EFL Championship kasta kedua Liga Inggris. Kemudian Dion Marks, center back 19 tahun dari NEC Nijmegen U21, dan Tim Heijvens, bek kiri dari FC Emmen yang tadinya disiapkan untuk Piala Asia U20 Februari ini. Namun karena deadline waktu pendaftaran yang gak keburu, jadi terpaksa digeser ke timnas U22 yang emang dipersiapkan untuk SEA Games tahun ini di Bangkok. Dan seperti biasa, kerja PSSI kita ini cukup senyap. Satset tiba-tiba sumpah dan sah jadi WNI, nggak kayak tetangga sebelah yang sah aja belum tapi udah berisik tiap kali pengen niru kita. Dengan koar-koarnya yang kalau udah kayak gini biasanya kita yang dapat pemain, sebelah yang kepanasan. Siapa lagi kalau bukan si baju kuning yang sering stalking dengan sifat Malaysiawinya yang aku pintar tapi sering kena tipu akun abal-abal. Kira-kira seperti ini komentarnya. Begitu mereka ngeliat kita ngedapetin pemain yang susah mereka dapetin. Timnas Belanda KW super katanya. Sepele tapi tetangga panas. Tapi ada tuh yang ngarep kacukan Belanda juga. Tak banyak rumor-rumor, langsung sah. Meanwhile, FAM tak taulah apa buat kerja, kata orang Malaysia. Kalau udah kayak gini, biasanya media mereka mulai sirik sambil kepanasan dengan teriak ke FAM. Kayak si One Football Mai ini. Dia bilang, apa kabar pemain warisan yang akan join? Bila boleh announce? Kapan boleh diumumin katanya. Pamer dikit biar yang di situ tahu diri, kata netizen kita. Min Pakcik, kapan pengumuman 4 pemain warisan HM? Kami netizen Indonesia jujur penasaran dan sudah siap ketar-ketir atas info pemain warisan FAM. Bob Mulet 7 pemain warisan Eropa Selatan katanya. Tak ada batang hidung pun. Kalau kita asli ya dek, bukan rumor dan asal klaim. Sembang Eropa Selatan yang datang Asia Selatan. Lagi-lagi dari Malaysia Pusat. 7 pemain warisan adalah pasukan PBB dan turisme. Terus ada yang komen, tetangga sebelah kabarnya ditolak pemain karena asal klaim. Indonesia half-blood football player, Thailand half-blood football player, Philippines half-blood football player, Vietnam immigrant football player, Malaysia stray tourist. Stray tourist who cosplay a football player. Indonesia setengah darah ya kan pemainnya. Thailand juga setengah darah. Filipina juga setengah darah. Vietnam pemain imigran. Giliran Malaysia turis asing yang nge-cosplay pemain bola. Kalau Tuhan menolong Indonesia terus-menerus, terus yang nolongin Malaysia siapa dong? Saking nggak tahannya kena rujak, dibalaslah sama netizen mereka dengan bilang, pemain mediocre, terlalu fakta. Biasa aja, lebih padu Dion Coles di Liga Thailand, kata netizen mereka. Nah kalau udah kalah begitu, saking sarapnya si Bandi sarapan, mulai ngamuk mereka. Dia bilang the real Belanda B. Ya kita balas, ketimbang the real Bangladesh B. Aura Maghrib. Nah macam biasa kalau udah ke pojok kayak gini bukan Malaytes namanya. Kalau nggak keluar konteks. Dimana medianya langsung berusaha cari kelemahan kita dengan nyindir kepindahan Sandy Walsh ke Liga Jepang yang mereka anggap sebagai penurunan karir. Dan cuma pajangan klub buat marketing. Media borak bola itu bilang begini. Sandy Walsh ke Liga Jepun. Pemain warisan Indonesia terus menjadi sasaran klub Liga Jepun untuk perpindahan musim ini. Sandy Walsh sudah secara rasmi diperkenalkan sebagai pemain baru Yokohama F. Marinos. Sebelum ini, pemain warisan Indonesia Justin Hubner turut dipinjamkan ke klub Liga di Jepun.
Cerezo Osaka tetapi gagal menyinar. Macam korang trauma ke? Tak nih dengan Liga Jepun. Posting pemain Indo tak makan ke? Nah terus dibalas sama netizen mereka. Sekedar untuk promo je. Lepas tu peran macam Arhan. What about Lukman Hakim in Division 3 Jepun? Biasa kalau udah medianya mancing pasti netizennya juga ikut kepancing. Namanya juga klaim IQ tinggi. Dari Eropa ke Asia, sedih kali. Ada pemain kuning main di Divisi 5 Jepun. Peningkatan dikit better Richard Chin Divisi 5 England katanya. Nah, yang menarik di sini tiap mereka coba ngebacot, seketika pasti kita counter dengan mudahnya. Kata mereka, WKWK pemain camat Eropa gini jadi andalan terus sama Taeyong. Syukur-syukur dah untung Taeyong sudah gak ada di timnas. Habis itu kita bilang, emang pemain Maledes ada di Eropa daripada Dion Chol. Pemain buangan Eropa umur masih 26 langsung join Liga Thailand. Habis itu Dion Chol diketekin Arhan sama Asnawi waktu kemarin di laga derby Liga Thailand. Netizen kita balas lagi, minimal habis dari Eropa pergi ke Liga Top Asia, bukan pergi ke Liga Tom Yam. Ya gimana nggak gampang kena counter, orang nggak pernah ngaca. Udah tahu Yokohama peringkat 1 ACLE Elite, bukan tim bawahan kayak CTT. Liga Jepun ori ya guys, bukan Liga Jepun ijo. At least Jepun, bukan macam Hendrik main di Liga Vietnam. Nah seperti biasa kalau udah kalah mereka langsung balik lagi ke topik sebelumnya buat ngalihin topik pembicaraan. Itu pun masih tetap gampang kena counter sama netizen kita. Tiap mengcounter para penyokong baju template itu yang sering ngecilin para pemain kita saat sahnya proses sumpah WNI ketiganya dengan mencium bendera merah putih. Para laskar Bani Sarapan itu berani-beraninya mengatakan, tablecloth pun nak cium. Lucu. Maksudnya tablecloth itu taplak meja. Buset, bangsa kita tuh nggak pernah duluan. Tapi kalau udah diduluin, ibarat lu jual, gue beli. Secara ibarat modelan begini nih layaknya kita counter. Tablecloth udah biasa itu mah. Mereka yang mulai, mereka yang kicep. Kalau udah kalah begini ya udah mulai cari topik lain yang apapun masalahnya, nostalgia solusinya. Nampak jelas di situ medianya nggak terima karena timnas kuningnya nggak diajak di level Asia yang bukan levelnya, dengan mulai inget-inget masa lalu karena emang udah nggak punya masa depan. Dari medianya juga OneFootball.my lagi yang mengatakan last squad U20 negara layak ke Piala Asia U20 adalah batch-nya Lukman Hakim. Tetapi pada masa itu kejohanan ini cancel akibat wabah COVID-19. Segala COVID disalahin. Sudah 2 edisi skuad Harimau Muda tak layak ke Piala Asia U20. Mana silapnya? Terlihat si media itu nampak iri ngelihat postingan dari ASEAN di mana di situ kagak ada negaranya sama sekali. Vibes-nya kok kayak nggak asing ya. Kayak table group U17 sama timnas futsal putri tau nggak? Yang sengaja emang nggak ngajak tim kroco level Bani Sarapan pagi itu. Sampai-sampai ada yang komen gini. Lagi-lagi tipe M tak diundang. Dan di akhir ada pepatah mengatakan sepatutnya benda-benda lawak macam nih kita kena ketawa. Sampai di sini kebersamaan kita dalam membahas tetangga sebelah yang kepanasan sendiri tiap ngepoin kita dan ngurusin kita nggak henti-hentinya. Terima kasih telah menonton. Dan seperti biasa, di bawah. I'll see you in the next video. Oh ya guys, recommended ini adalah portable magic device, sebuah alat canggih yang multifungsi untuk kesehatan maupun kecantikan. Nah, untuk kesehatan, alat ini berguna untuk orang-orang yang memiliki masalah kesehatan, mulai dari kekentalan darah, penyebab kolesterol, stroke, jantung koroner, pegal-pegal karena kecapean, atau apapun yang berhubungan dengan syaraf. Ya, mau itu syaraf kejepit, ya, ataupun tentang kelumpuhan. Alat ini praktis dan mudah dibawa kemana-mana. Lagi pula, alat ini juga merangsang pemulihan sistem syaraf agar kembali berfungsi secara optimal seperti sedia kala, dan juga mengencerkan kekentalan darah dan memperbaiki molekul-molekul darah agar bisa mengalir secara sempurna dan mengalirkan nutrisi yang kita makan untuk keseimbangan tubuh kita. Nah, kalau untuk kecantikan maupun ketampanan, alat ini berguna untuk mengencangkan kulit yang sudah kendur dan meremajakan kulit agar senantiasa kencang dan tetap awet muda. Jika tertarik, silahkan pesan segera di nomor yang sudah tertera ini. Terima kasih dan sampai bertemu di pertemuan berikutnya. See you.